Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat BPB Banten? Semoga kita selalu sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah di hari ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Ibu Heronisa. Ya, betul Bapak. Dan beliau adalah pustakawan ahli pertama. Ya. Pustakawan ahli pertama dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Ibu ya. Nah, ini kita tahu Dinas Provinsi Banten ini menyeluruh ya Bu ya, semuanya sebanten. Seprovinsi ya. Seprovinsi ya, seprovinsi. Nah, Ibu seperti yang kita ketahui bersama tentunya Indonesia jelas-jelas secara kita kena apa ya Bu ya? Pandemi. Pandemi. Dan ini tentunya semua sudah tahu bahwa ini berpengaruh besar pada dunia pendidikan. Dunia pendidikan, dan ini yang seperti digadangkan oleh Kemendikbud terkait dengan loss learning katanya. Nah, dan halnya tentunya loss learning ini banyak kaitannya terkait dengan tentunya pemahaman dari peserta didik kita atau siswa kita. Seperti yang kita ketahui ya Bu ya, bahwa di negara kita ada yang namanya tes PISA, merupakan tes 3 tahunan yang diselenggarakan oleh organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan mengukur anak-anak usia 15, karena ini kaitannya dengan hasil literasi pada bidang membaca, matematika, dan sains. Nah, kebetulan dari hasil ini kita itu berada pada posisi 74. 74 mungkin dari kesekian. Nah, ini diperlukan Bu, upaya bersama untuk meningkatkan literasi yang tentunya di bidang Ibu di perpustakaan dan kearsipan pasti lebih familiar dengan literasi, karena ini berhubungan dengan buku ya Bu ya. Nah, buku. Jadi tentunya sahabat BPMP di sini ini pengen mengenal Bu, sebetulnya yang perpustakaan itu seperti apa. Gitu. Secara nama, fungsi, dan itunya. Mungkin bisa Bu. Oke, salam kenal semuanya. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah diundang kemari. Ya. Mungkin kalau didefinisikan yang tadi obrolan kita sebelum ini dimulai gitu ya, apa sih perpustakaan gitu ya? Mungkin saya hanya mengutip dari kata-kata dari dosen saya dulu gitu ya, Prof. Sulistyo Basuki, bahwa perpustakaan itu adalah tempat di mana buku disimpan, diolah dengan standar tertentu untuk kemudian dilayankan kembali gitu. Jadi kata kuncinya adalah pada kata bukan disimpannya ya, tapi pada kata diolah untuk dilayankan kembali. Karena kan saat diolah ini menggunakan standar-standar tertentu supaya mudah dalam temu kembali informasi gitu. Dan kalau tadi dibilang apakah perpustakaan hanya tempat buku? Bisa jadi saat pertama kali perpustakaan muncul gitu ya, saat itu informasi hanya terekam dalam bentuk buku. Tapi ketika berkembang zaman, saja informasi kemudian terekam dalam banyak media, sehingga dulu kalau ada mungkin kalau Bu Irma, digital. Iya gitu kan, kalau ada dosen saya namanya Ibu Irma Utara Editirto, kalau Ibu lihat kata-kata Ibu tuh sangat menancap di batin saya. Dia bilangnya perpustakaan itu adalah lembaga pengelola informasi, gitu. Kalau saat itu kemudian informasi masih direkam dalam bentuk buku, itu yang kita olah. Tapi ketika informasi kemudian dalam bentuk apapun berubah menjadi bentuknya dan disimpan dalam bentuk apapun, maka itu yang kita olah. Karena yang kita olah adalah informasinya, bukan physically-nya gitu. Dan kemudian ketika tadi Bapak bilang bahwa ya ini angka PISA rendah, itu adalah diucapkan oleh banyak orang ya, angka PISA rendah, dan semoga tidak hanya jadi renungan bersama, tapi bisa jadi awal tindakan bersama, karena angka PISA itu kan terkait dengan tadi yang bilang ya, literasi dan numerasi, literasi sains dan matematika gitu. Tapi memang tampaknya kecenderungan di negara kita
tingginya itu memang di pelajaran sosial kabarnya Pak. Itu kata-kata Pak Gita Wirjawan seperti itu. STEM di Indonesia itu angkanya memang rendah dan itu disebabkan banyak hal gitu. Jadi tidak hanya perpustakaan ini berbicara buku ya Bu ya, tapi bukan tergantung dengan zamannya juga ya Bu ya. Kalau misalkan emang ada bukunya, kita kelola bukunya. Kita kelola bukunya. Makanya koleksi perpustakaan kan tidak hanya buku. Yeah. Bahkan maket. Saya ingat ini lukisan, ini bisa jadi koleksi perpustakaan. Oh gitu? Iya. Terus maket sekolah. Kayak kalau kita di SMK yang belajar teknik kan mereka suka suruh bikin maket gitu ya Pak. Gurunya sempat nanya, ini kita taruh di sini boleh nggak sih kita taruh di perpus? Boleh Ibu, ini koleksi perpustakaan gitu. Pantesan ya, di HP juga ada library itu gambar-gambar. Iya, boleh. Karena kalau misalkan kayak buka, saya tuh KTLV gitu ya, kalau saya salah tolong diperbaiki nanti. Itu isinya memang foto-foto Pak bahkan gitu. Terus boleh nggak sih isinya film? Boleh banget isinya film. Jadi memang audio, visual itu semuanya boleh gitu. Microfiche, microchips itu semuanya boleh. Itu bisa jadi koleksi perpustakaan. Karena tadi yang kita kelola adalah media informasinya. Informasi itu disimpan di mana gitu. Dan fungsi perpustakaan apa sih tadi? Sebagai lembaga pengelola informasi supaya mudah dilayankan kembali, ditemu kembali. Karena kita sering bilang gini, kita lebih mudah mana sih dulu kalau kita mungkin zamannya sekarang mah ada maaf kalau nyebut merek gitu ya, misalkan ada Indomaret, ada Alfamart, semuanya kan sudah tersimpan dengan rapih ya Pak gitu. Sehingga ketika kita nyari barang yang kita mau, kita gampang nih, kita tahu, kita sudah terasosiasi, oh kalau nyari sabun sebelah sana gitu. Karena sabun nggak mungkin sebelahan sama gula pasir misalkan karena tidak satu kelompok. Tapi di perpustakaan itu semua kan dikelompokkan dengan kelompok pengetahuannya. Iya, berdasarkan katalog lah ya. Iya, belum Pak, belum sampai katalog. Jadi katalog. ada namanya, kita ada 3 standar kualifikasi, ada UDC, ada DDC, ada LOC yang banyak dipakai saat ini. Jadi ada DDC itu JUI, Decimal Classification. Jadi pengetahuan di ilmu perpustakaan digolongkan jadi 10 bagian besar, 000 sampai dengan 900. Itu ntar ada beranaknya banyak lagi gitu ya. Terus ada yang UDC itu 0 sampai dengan 9. Terus ada LOC itu biasanya digunakan, saat ini banyak digunakan untuk Library of Congress. Jadi perpustakaan pusat di Amerika Serikat gitu. Nah, kalau UDC banyak digunakan oleh perpustakaan khusus, sama seperti ini BPMP tempat kita hari ini kan ini perpustakaan khusus ya. Jadi perpustakaan khusus itu perpustakaan yang memang peruntukannya untuk sekelompok orang di satu lembaga tertentu. Terus, nah kalau sekolah atau perpustakaan umum seringnya itu pakai DDC gitu. Jadi pengetahuannya dikelompokkan 00 sampai 900. Nah, supaya mudah temu kembali, ini kayak ini ada tulisannya kan ya, 000 sampai 090 umum gitu. Nah, supaya mudah temu kembali. Jadi orang nyari, misalkan nih, dulu kita kalau belanja saat saya kecil gitu ya Pak, bulan saya lahirnya kan di tahun 2000 ya. Ya muda ya. Nggak bercanda Pak. Kayak misalkan dulu kalau kita ke pasar gitu ya, ke warung Aceh gitu ya, kan yang tahu tempat gula ya hanya si pemilik toko ya Pak. Gitu. Tapi kalau kita ke Indomaret, karena itu sudah dikelompokkan, semua orang bisa mencari gula. Ya. Nah, fungsi perusahaan itu sama kayak gitu Pak. Semuanya dikelompokkan supaya orang, siapapun yang masuk ke situ bisa dengan mudah menemukan informasi yang mereka mau. Itu. Jadi sebenarnya tujuannya itu untuk jadi organisasi simpan dan organisasi pelayanan informasi. Gitu. Apapun jenis perpustakaannya. Iya. Benar. Benar ya sahabat. Jadi ini ya. Kita baru tahu nih. Oh segitunya ya. Iya. Jadi ini bisa menjadikan apa ya Bu ya, pencerahan bagi mungkin sahabat BPMP yang memang di sekolah-sekolah tentunya. Jadi tidak hanya ke physically-nya saja untuk pengelolaan perpustakaan itu sendiri, tapi bisa dikemas dengan bentuknya digital atau segala macam, dan ini bisa dikelola untuk menyampaikan informasi apa aja ke siswa, dan ini bisa digunakan oleh guru untuk media pembelajaran sebetulnya. Sangat bisa. Siap. Nah, setelah kita berbicara ke hal itu nih Bu, tentunya kita pengen tahu nih Bu, dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi
provinsi ini tentunya apa aja sih Bu program terkait dengan peningkatan literasi ini, Bu? Ya. Saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten itu punya banyak program, Pak. Mungkin kalau yang berhubungan langsung dengan peningkatan literasi ke siswa gitu ya atau ke masyarakat, kita ada perpustakaan keliling. Jadi nanti masyarakat, Bapak dan Ibu nanti bisa langsung berkirim surat nih ke kita untuk melayangkan surat permohonan perpustakaan keliling. Saat ini kalau dulu kita harus ke perpustakaannya, nah saat ini cukup dengan membuka batupusaka.bantenprof.go.id. Jadi kalau ke sana kita cukup dibuka nanti. Jadi kan kalau dulu suratnya kadang-kadang harus dianterin langsung gitu ya. Sekarang dilampirkan saja melalui website tersebut. Nanti kita hubungi langsung gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh ke perpustakaan. Nah di sana di perpustakaan keliling ada apa aja? Kita selain ada perpustakaan keliling, kita ada mobil pintar. Jadi, kalau yang perpustakaan keliling kurang pintar ya kayaknya. Nah, kalau perpustakaan keliling itu hanya membawa buku, Pak. Nah, kalau di mobil pintar ini kita juga menyediakan layanan untuk putar film. Oh, putar film. Iya, putar film, terus layanan untuk akses internet anak-anak. Sama bukunya buku ada tapi sedikit banget karena fokusnya tadi pada pemutaran film dan akses internet untuk anak-anak. Jadi kita bawa laptop, ada 6 laptop kalau nggak salah dilayankan. Jadi anak-anak sekolah bisa mengakses internet kalau situ, atau karena kita juga nggak lama kalau mau ngetik-ngetik atau mau apa silahkan digunakan selama itu. Nah biasanya kita bisa kalau mau pusing tadi bisa langsung akses ke batupusaka.bantenprof.go.id, tinggal masuk ke situ. Terus yang kedua ada layanan kunjungan. Jadi sekolah yang Bapak dan Ibu kelola bisa melakukan kunjungan ke perpustakaan. Saat-saat ini. Di mana Bu alamat? Oh ya, oke. Kita itu ada di Kota Serang, di Jalan Raya Jakarta Serang kilometer 4 di Penancangan, di seberangnya Terminal Pakupatan. Pokoknya patokannya kalau dari arah tol Serang Timur, kalau udah ketemu terminal itu tandanya 10 meter lagi nyampe perpustakaan. Atau gitu. Buka Google Maps aja ya, langsung aja. Tulisannya apa ya di Google Maps ya? Itu ya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Itu terbuka untuk umum dan gratis. Gratis ya? Itu banyak yang nge-DM kita. Kalau mau nanya nggak perlu ditinggalkan? Nggak perlu. Jadi kalau mau kunjungan gratis. Jadi misalkan belum tahu nih mau ngapain ke perpustakaan gitu ya, cuma mau iseng aja dulu mau lihat gitu. Bisa langsung aja main ke sana, masuk aja, terus boleh lihat-lihat dulu, baca-baca di tempat, tapi nanti kalau mau minjem bukunya, cukup lakukan pendaftaran. Pendaftarannya juga gratis. Pendaftarannya bisa online, atau kalau mau gampang, udah daftarnya di rumah aja, nanti tinggal datang ke sana untuk langsung pinjam bukunya. Nah, kita dalam masa transisi untuk tidak cetak kartu, Pak, soalnya saat ini. Jadi, habis pendaftaran, Bapak dan Ibu bisa langsung memperoleh kartu digital. Gitu. Ya nanti kalau kartu digital sudah jadi, kalau minjem tinggal tunjukin kartu digitalnya atau sebutkan saja namanya siapa. Gitu. Jadi bisa langsung minjem. Dan dari masa pendaftaran sampai pinjam langsung, insya Allah hanya 5 menit. Jadi bisa langsung pinjam di saat yang sama. Iya bisa saya pastikan Pak 5 menit. Kecuali internet rusak ya. Internetnya drop, kecuali internet drop gitu. Karena semuanya sudah online, alhamdulillah. Sudah online ya Bu ya, semuanya. Sudah. Jadi dengan teknologi ini. Jadi kalau kunjungan ke sana, biasanya sekolah itu bisa, yang pasti bisa baca buku, ngelihat gitu ya, karena bukunya insya Allah sangat beragam. Saat ini kita punya 60 ribuan eksemplar, 50 ribuan judul. Kalau eksemplarnya ada hampir 120.000 eksemplar, Pak. 120 eksemplar itu buku bacaan. Buku bacaan. Gitu. Fiksi. Tapi itu macam-macam, Pak. Tadi mulai dari kelas 00 sampai dengan 900 ada. Oh iya. Ya. Wiro Sableng ada ya? Ingat. Yang pasti kalau komik mungkin kita nggak banyak ya. Terus kalau buku bacaan anak banyak karena kita kalau untuk ruang anak memang terpisah sendiri. Itu. Terus untuk yang nyari novel kita ada sekitar 4 rak lah. 4 baris. Lumayan banyak lah koleksi fiksi kita gitu. Tapi justru yang paling banyak peminjamannya itu bukan novel, Pak. Oh. Iya, buku teks. Ilmu terapan. Jadi buku-buku tentang manajemen, penelitian. Mungkin karena yang berkunjung sebagian besar mahasiswa ya. Iya. Jadi itu ngaruh sama peminjaman. Nah, ini kita bicara tentang kunjungan ya, Bu. Di kunjungan ini yang kami tahu secara aturan yang ada di pemerintah daerah, baik dari tingkat 1 ataupun tingkat 2,
ini kan berkenaan dengan jenjang nih. Nah ini, nah karena yang kita tahu untuk sahabat PPMP dari jenjang SD, PAUD, SD sampai SMP itu ada di tingkat 2 kabupaten kota. Dan tentunya ini berkenaan dengan perpustakaannya itu sendiri. Nah, perpustakaan itu sendiri kan jelas untuk Provinsi Banten nih. Wah, karena Provinsi Banten. Wah, kita cuma mau kunjungan SMA nih. Betul itu, Bu. Nah ini berkenaan itu. Tapi betul itu. Hanya SMA. Kalau saat ini untuk kunjungan kita terbuka untuk seluruh masyarakat. Nah, dengerin tuh. Iya. Jadi misalkan nih percaya atau tidak Pak, kemarin kita baru nerima kunjungan anak TK 180 anak. 180 in a time, jadi di waktu anak yang semua itu, Bu? Iya, tapi nggak ada anak kucing ya, manusia ya. Jadi bareng-bareng semuanya TK dari Cilegon gitu. Terus hari berikutnya hari ini juga ada kunjungan 80 anak dari SD. Jadi untuk kunjungan Bapak dan Ibu mau tingkatannya, mau kelompok belajar, mau TBM, mau PKBM, SD, SMP, SMA, bahkan sampai misalkan komunitas-komunitas gitu ya, kami terbuka untuk kunjungan tersebut, silahkan berkunjung gitu. Karena kalau untuk tadi yang Bapak sebutkan untuk pemilahan secara jenjang, itu biasanya nanti di untuk pembinaannya Pak. Tapi kalau untuk kunjungan layanan kami untuk terbuka pembinaan ke sekolah iya tentunya. betul, pembinaan ke masyarakat. Masyarakat. Gitu. Tapi saat ini misalkan kayak beberapa waktu lalu kami juga menerima surat untuk permohonan pembinaan terakreditasi misalnya dari SMP gitu. Karena mungkin kabupaten kotanya kan tidak semua kabupaten kota punya pustakawan gitu ya Pak. Dan mungkin karena keterbatasan di merekanya, akhirnya sekolahnya berkirim suratnya ke kita. Dan biasanya kalau kita memungkinkan untuk melakukan kunjungan, biasanya kadang-kadang alurnya adalah kita confirm ke kota atau kabupaten. Ini mau diambil sama mereka atau ini kita bantu. Gitu. Tapi kalau mereka bilang ya udah tanganin aja, ya udah kita yang turun. Itu biasanya seperti itu. Jadi tinggal tadi ya Bu ya, ada yang emang melalui request nih Bu. Kalau request mah ada melalui apa tadi? Ada aplikasi atau itunya alamat itunya, alamat website. Nanti ada tulis di sini ya? Ada di sini. Kita lihat di sini. Ada di websitenya. Dan kedua juga bisa langsung bersurat ya Bu ya? Iya. Bersurat. Baik, itu semua jenjang ya Bu ya? Semua jenjang. Semua jenjang. Ya mudah-mudahan nih sahabat BPMP ikhtiar lah. Yang penting apapun demi meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, tentunya ini sudah jelas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi ini membuka ke Bapak Ibu untuk berkirim surat atau ntar ada alamatnya yang kita akan sampaikan di sini. Ini Bu, ada satu lagi yang emang perlu ini, karena biasanya gini Bu, di setiap sekolah ini kan taunya untuk meningkatkan literasi sesuai apa yang kita perintahkan atau melalui regulasi yang ada. Betul, sekolah jujur Bu melakukan itu. Hanya saja ada sisipan-sisipan yang emang kita perlu harus tahu itu akan diapakan. Nah, penekanan untuk peningkatan literasi yang tadi Ibu sampaikan dengan pembiasaan 15 menit dan segala macam. Nah, hal ini Bu, yang mereka tidak tertata. Iya Bu, tidak tertata. Ya, seyogianya mungkin ada hal yang emang bukan dijadikan ketetapan. Tapi minimal, oh ini loh kegiatan yang akan menjadikan acuan bagi kami. Gitu. Nah, seperti apa sih Bu? Misalkan mengelola perpustakaan di sekolah biar informasi yang tadinya di tempat, karena pada dasarnya begini Bu, sekolah kalau menerima bantuan buku itu pasti ya Bu ya, dan mereka simpan dengan baik-baik, rapi rapi seperti itu. Tapi ya bukan karena mereka tidak ini, tapi saya tidak tahu ya tidak memahami. Dan ini juga apalagi dengan buku bacaan Bu, ini buat kelas apa? Karena kan ada penjenjang bacanya. Nah hal itu. Nah itu mungkin juga karena tadi ya Bu ya,
di sekolah-sekolah kita tentunya Ibu tahu, apalagi di jenjang SD tidak ada TU yang itu langsung gurunya. Nah itu untuk memahami ini Bu. Nah informasi sedikit saja Bu yang bisa disampaikan ke sahabat BPMP tentunya, biar mereka punya acuan untuk program kerjanya itu sendiri. Ada nggak himbauan untuk program kerja sendiri dari perpustakaan? Oh pertama begini dulu deh, kedua gini dulu, itu dulu. Poin-poin itu aja dulu dipegang jadi garis besarnya. Oke. Kalau dari sudut pandang perpustakaannya, selama ini misalkan apa sih yang bisa dilakukan perpustakaan? Bisa juga selama ini sih kalau untuk ke perpustakaan sekolah dan pengelola perusahaan sekolah, sebenarnya kita di kabupaten kota itu ada BIMTEK-nya ya Pak, untuk pengelolaan perpustakaan sekolah gitu. Dan di provinsi juga ada, mungkin tadi pemilahannya adalah kayak kemarin untuk tingkat SD dan SMP itu di Pandeglang juga ada BIMTEK-nya, dan kabupaten kota lain saya rasa juga ada gitu. Di provinsi tingkat SMA kemarin juga kita bikin BIMTEK-nya terkait dengan itu. Cuma mungkin saat ini BIMTEK yang kami buat masih berfokus pada pengelolaan perpustakaan sekolah, koleksi maksudnya. Tapi tadi kalau yang Bapak tanyakan, gimana caranya supaya koleksi ini bukan hanya sekadar tertata, tapi terbaca gitu ya, berdaya gitu koleksinya. Nah, saya rasa saya justru kemarin dapat banyak informasi itu di websitenya Gerakan Literasi Sekolah. Oh gitu. Iya. Dan mungkin tidak tidak ajak gitu ya Pak, maksud dalam artian tidak yang bisa dimulai dengan anak membaca buku itu tidak tergambar detail gitu ya. Tapi kurang lebih memang disebutkan di situ apa-apa saja yang bisa dilakuin gitu. Nah kalau saya ngelihatnya bisa dimulai dari buka website aja dulu tuh Gerakan Literasi Sekolah gitu, atau mungkin bisa juga saat ini kan pengelola perpustakaan sekolah itu punya organisasinya ya Pak, jadi bisa dilakukan dengan berkumpul nih sama organisasi-organisasi ini. Ada namanya ATPUSI, jadi Asosiasi Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah gitu, dan mereka lumayan aktif berkegiatan untuk saling sharing kegiatan yang bisa mereka lakukan antar sekolah dan di sekolah mereka masing-masing gitu. Kalau untuk penjenjangan di SD misalnya, di Gerakan Literasi Sekolah itu kan kalau tadi obrolan kita di awal gitu ada 3 jenjang. Nah saat ini sebagian besar dari kita itu baru sampai di tahap yang penting ada pojok bacanya, dan yang penting baca 15 menit di awal, terserah apa yang mau dibaca gitu. Nah kita ada satu program lagi dari kita namanya layanan koleksi pinjam pakai. Kita juga sering menawarkan ini ke berbagai SMA Pak, supaya jadi mereka bisa pinjam buku dari kita minimal 100 eksemplar. Itu hanya buat SMA? Enggak sih, cuma ini banyak kita ketawarin ke SMA karena kan mereka di bawah wewenang provinsi gitu ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu dari sekolah tingkat SMP atau SD mau mengajukan layanan atau menikmati layanan tersebut, silakan. Koleksinya tentu ada ya Bu ya? Ada. Memang koleksinya kita ada ruangan khusus untuk koleksi layanan koleksi pinjam pakai gitu. Jadi memang koleksinya terpisah dari koleksi yang dilayankan ke masyarakat. Dan itu diperuntukkan untuk tingkat SD sampai SMP? Iya, untuk masyarakat umum bahkan Pak. Jadi kalau TBM, terus perpustakaan desa itu juga bisa pinjam ke kita gitu. Nah, biasanya kita kasih pinjam itu minimal jumlahnya 100 eksemplar, paling sebentar waktunya itu 3 bulan, jadi lumayan ya. Kita sering bilang sama sekolah, kalau sekolah punya keterbatasan tentang keberagaman koleksi, ini kita punya, tapi kita nggak bisa hibah. Ini koleksinya bisa dipinjam dan silahkan digunakan untuk anak-anak. Dan mereka koleksinya itu milih sendiri Pak. Milih sendiri ya? Jadi mereka ruangannya ada, kayak sebesar ini, jadi mereka masuk, mereka pilih sendiri, bukunya mau buku apa, gitu. Jadi ketika milih, ya silahkan kalau gurunya ngambil buku tertentu mungkin tuh antara kecenderungan guru ya atau kecenderungan murid itu wallahu alam. Jadi silahkan dipilih. Gitu. Karena kan koleksi perpustakaan bukan hanya memenuhi kebutuhan murid ya, tapi juga guru gitu. Gurunya sendiri ya. Jadi silahkan digunakan, silahkan dipilih gitu. Dan kita sih berharap dengan layanan kita yang satu itu bisa membantu keberagaman koleksi di sekolah Bapak dan Ibu kelola gitu. Karena tadi yang Bapak bilang gitu ya, bisa jadi koleksinya ada gitu, tapi mungkin karena kurang beragam, jadinya mereka bingung gitu. Ini koleksinya mau diapain, apa yang mau dibaca gitu. Makanya kita menyediakan habis stok lah. Iya, habis stok gitu. Jadi silakan itu. Atau kita ngasih tahu juga, Ibu boleh banget nih pakai iBanten gitu. Jadi Provinsi Banten saat ini punya satu aplikasi namanya iBanten Pak. iBanten. Gitu. Jadi tinggal install. Ini bahkan juga bisa diakses Bapak dan Ibu yang berada di luar Provinsi Banten gitu.
silakan diberdayakan. Jadi saya pikir seharusnya ketika dibilang bahwa koleksi kita kurang beragam nih, potensi-potensi itu tuh bisa silahkan digunakan gitu, lewat IBanten kah, atau IPusnas dengan milik Perpustakaan Nasional, silahkan digunakan gitu untuk jadi yang tadi bacaan 15 menit pertama. Kan kalau anak baca buku teks agak belajar baca buku teks, gerakan itu serta baca buku teks, ini hiburannya atau dibacain sama gurunya. Oh, tadi dibacain karena bacanya itu aja ya gitu. Dia kayak dengerin. Iya gitu. Karena ternyata boleh Pak, kalau untuk SD katanya dibacain fase pertamanya gitu. Itu. Jadi kita coba menyediakan keberagaman tersebut gitu. Ini ada, boleh silakan dimanfaatkan melalui layanan koleksi pinjam pakai sama manfaatkan IBanten atau IPusnas gitu. Mau diapain koleksinya kan bisa ya. Katanya yang paling bagus itu di awal-awal itu memang pengenalan karya sastra gitu, kayak untuk ngecek. Mungkin kalau di pelajaran bahasa Indonesia kita dulu nentuin karakternya, tokohnya, topik masalah utama gitu. Itu salah satu dari gerakan literasi sekolah, itu salah satunya katanya. Jadi silahkan dimanfaatkan tuh buku-buku dari layanan yang disediakan sama kita di Perpustakaan Provinsi sama IBanten ataupun IPusnas gitu, sebagai variasi gitu ya. Variasi. Jadi ini membuka lagi nih ke sahabat BPMP, kalau emang koleksinya terbatas, tentunya kita tambah jadi batasnya Bu ya, dengan ada IBanten, dinas IPusnas, perpustakaan daerah provinsi untuk bisa membantu kita nih dalam GLS ya. Iya, gerakan literasi sekolah. Karena yang gerak ini bukan hanya perpustakaannya saja. Iya, betul. Iya, repot ya Bu ya. Iya. Agak serem ya antara. Agak serem. Jadi sekolah juga harus ikut bergerak, apalagi ini kebutuhan buat peningkatan mutu pendidikan di sekolah masing-masing. Dan tentunya Bapak atau sahabat BPMP bisa melakukan beberapa trik, dan triknya sudah disampaikan tadi, dan ini tidak menjadikan kebuntuan, hanya berdasarkan sarana saja Bu ya. Iya, ngerasa mentok, udah bukunya anggarannya kita nggak ada Bu, mentok nih bukunya cuma ini aja, padahal dan paling-paling ini itu sarananya Bu, nggak ada, kita nggak ada ruangan. Iya. Tapi saya pengen nggak jadi. Iya. Padahal kalau ngomong di situ ya. Padahal kalau ngomong tempat di HP juga bisa ya Bu ya? Bisa. Karena di sini kan ada library. Cuma kan nanti akan jatuhnya sama ini ya Pak. Kalau untuk kelas kecil misalkan akan berhubungan sama sensori motorik dan segala macam karena pakai HP gitu. Jadi kalau untuk kelas kecil baiknya dimulai dari buku konvensional gitu. Iya, wujud buku. Gitu. Kalau sudah kelas besar lebih fleksibel karena soalnya banyak guru-guru yang banyak ibu-ibu gitu ya, kalau kita lagi sosialisasi minat baca. Buku ya, ibu yang buku ya. Ibu-ibu kan. Iya, kalau untuk ibu. Karena kalau kita lagi sosialisasi minat baca nih ke desa-desa, terus bilangnya gini, tapi kan sama aja kalau bukunya ada di HP, berarti mereka juga main HP. Iya Bu, jadi makanya kalau anak-anak bukunya tidak di HP gitu. Ibu bisa ke perpustakaan desa gitu. Karena saat ini hampir semua desa di Banten sebenarnya kan pernah mendapat bantuan dari DPMD ya Pak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi boleh banget di kantor lurah lagi. Iya, memang di kantor lurah gitu. Tapi banyak yang letaknya tidak di ruangan Pak Lurah ya. Gitu. Memang di bagian lobinya gitu. Dan ada 50, mungkin saya izin menyampaikan gitu ya. Ada 50 desa dan kelurahan yang masuk ke dalam mitra dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi 53. Dan itu selalu diupdate Bu? Oh iya. Kalau diupdate, baik dari koleksi atau kalau diupdate tergantung kemampuan keuangan dari desa dan kelurahan ya Pak, gitu. Tapi apakah bukunya bagus? Dari Perpustakaan Nasional itu kan ngasih bantuan dan bukunya sepanjang saya lihat bagus, gitu. Maksudnya akan disukai anak-anak, gitu. Oh itu pangsanya tetap buat anak-anak ya? Umum sih Pak, masyarakat umum. Karena bukunya mulai dari buku anak. Buku resep, buku terapan gitu ya, sampai buku agama ada, sejarah ada, semuanya ada gitu. Nah ini informasi baru juga buat sahabat BPMP ini tentunya. Jadi
sekolah bisa juga bekerja sama dengan perpustakaan desa. Mungkin mau info aja untuk di Kabupaten Serang. Ini saya mau sharing ya Pak, ada satu cerita. Ada satu perpustakaan desa namanya Desa Parigi. Dia jadi ada beberapa SD di sekitar Desa Parigi ini tuh nggak punya perpustakaan. Jadi mereka rutin melakukan kunjungan ke perpustakaan Desa Parigi. Gitu. Jadi si anak-anak ini kalau kan biasanya ada jam ke perpustakaan ya, gitu. Cuma karena mungkin di sekolah mereka nggak ada jam perpustakaan, jadi berapa bulan sekali mereka tuh main ke perpustakaan Desa Parigi, gitu. Pinjam, gitu. Jadi bahkan anak-anak kalau pulang sekolah kemarin pengelolanya itu cerita awal kerjasamanya itu, ini kan baru terjadi 3 bulan terakhir sebenarnya, gitu. Si pengelolanya ini cerita bahwa ada anak-anak yang saya nggak kenal nih Bu, bukan anak sekitar sini, tiba-tiba main ke perpustakaan desa, terus bilang saya mau minjem buku Pak, gitu. Kamu siapa gitu? Saya belum pernah lihat kamu nih, kamu bukan orang sini. Iya saya tinggalnya 2 kilometer dari sini, kampung apa saya nggak ngerti. Terus ngapain ke sini? Iya saya tahu dari teman saya. Teman saya cerita ada tempat baca enak gitu. Terus tempatnya tidak nyaman ya, maksudnya tidak ber-AC ya Pak, sangat sederhana banget, dindingnya juga udah rusak, cuma pakai kipas angin aja, bukunya juga nggak yang banyak atau bervariasi gimana, enggak, sangat sederhana, tapi ternyata anak-anak suka, gitu. Terus ya udah mereka akhirnya jadi bolak-balik ke situ minjem buku, dan akhirnya gurunya disamperin sama KCD Kabupaten Serang Pak. Oh iya. Disamperin ke sana dan akhirnya mereka kerja sama. Jadinya beberapa SD di sekitar Parigi melakukan kunjungan rutin ke perpustakaan desa. Jadi boleh banget terbuka nih untuk kalau di sekitar sekolah Bapak dan Ibu misalkan di sekolahnya, wah kita terbatas gitu ya Pak untuk ruang perpustakaannya, koleksi perpustakaannya. Bapak dan Ibu boleh bekerja sama dengan perpustakaan desa atau kota atau kabupaten terdekat gitu. Iya, terima kasih Bu ininya. Jadi untuk sahabat BPMP kita tidak ada lagi artinya keterbatasan, tinggal kitanya mau atau tidak, hanya itu. Jadi di meningkatkan literasi, mutu pendidikan melalui literasi itu kita ada GLS Bu ya, gerakan literasi sekolah, dan ini berawal sebetulnya dari kita sendiri. Nah, mungkin sudah begitu jelas Bu untuk sahabat-sahabat BPMP tentunya yang tadi dengan keterbatasannya, dan ini dibuka untuk para sahabat BPMP untuk melakukan kerjasama. Iya betul. Kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi. Dan ini welcome banget, ya Bu ya? Iya, silakan. Kalau ada yang galakin, bilang aja. Insya Allah nggak akan ada yang galakin ya kalau ke perpustakaan provinsi. Makanya ada program galakin. Galakan minat baru ya. Makanya pada nggak mau ya, karena galakin. Gitu. Nah ini mungkin untuk sekali lagi mungkin Bu alamat-alamat yang mungkin bisa diakses gitu ya. BPMP Banten, mulai dari alamat Batu Pusaka, alamat websitenya, ataupun misalkan bersurat ke mana? Ke perpustakaan ya. Mangga, Bu. Iya. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bekerja sama dengan kami melakukan kunjungan atau permohonan perpustakaan keliling misalkan, bisa langsung ke https://batupusaka.bantenprof.go.id, atau kalau nanti kurang jelas bisa langsung tanya melalui DM Instagram kami di @perpusdabanten gitu. Nanti yang perlu Bapak dan Ibu lakukan di batupusaka.bantenprof.go.id, silahkan diupload surat permohonannya, nanti akan diterima oleh admin kami dan akan dikonfirmasi oleh admin untuk dihubungkan gitu ya. Pastikan di surat yang Bapak dan Ibu kirim ada narahubung, karena khawatirnya kalau tidak ada narahubung kita bingung nih mau hubungin siapa gitu ya. Jadi pastikan ada narahubungnya supaya admin kami di perpustakaan keliling maupun kunjungan bisa meng-cross check jadwal, karena kami sampai dengan tanggal 30 Oktober itu sudah penuh Pak kunjungan ke perpustakaan. Siap. Gitu. Atau misalkan untuk ini boleh Bu ya, untuk sahabat BPMP takutnya masih malu nih,
mungkin bisa kami bantu, Bu. Oh iya, boleh. Mungkin sahabat BPMP boleh bersurat ke kami dan kami akan meneruskan ke Perpus Provinsi dan insya Allah mungkin Bu ya, kita juga ada beberapa yang kita akan jadikan kerjasama mungkin ya Bu ya. Mungkin salah satunya dengan GLS ini dan lain-lainnya tentunya Bu ya. Oh mungkin tadi saya mau nambahin Pak, kalau nanti pas pusling, Bapak dan Ibu bisa request untuk ada dongeng. Oh iya? Iya, saya tadi hampir lupa, mohon maaf. Jadi kalau untuk mungkin yang SD gitu ya atau SMP, PAUD. Iya PAUD boleh banget. Ntar di suratnya kalau ingin ada dongeng silahkan ditulis aja gitu. Untuk misalkan kami berharap juga disertakan dongeng misalkan. Karena insya Allah di kami memang menyediakan layanan dongeng, bukan layanan sih, kami memang bekerja sama dengan Kampung Dongeng Cilegon dan ini free dongeng. charge ya Bu ya? Free of charge, jadi gratis semuanya, dibiayai oleh APBD Provinsi Banten. Nah ini kan tunggu-tunggu. Terima kasih Pemprov Banten. Ya, terima kasih Bu Renisa. Ini cukup jelas dan ini mudah-mudahan menjadi awal ya, awal titik terang bagi sekolah-sekolah yang masih bingung terkait dengan perpustakaan, apalagi kita dituntut untuk melakukan peningkatan literasi di sekolahnya. Jadi Bapak Ibu, di pertemuan ini saya ucapkan terima kasih Bu sama Pak Cecep, terima kasih sudah diundang buat teman-temannya. Perpustakaan. Terima kasih sebelumnya. Mungkin ada statement dulu Bu? Apa ya? Saya percaya bahwa literasi itu bukan hanya tentang mungkin kita sering berpikir bahwa oh ya literasi yang penting anak-anak baca, tapi literasi kita anak-anak literasinya bagus kalau anak-anak banyak baca, banyak beragam membaca beragam buku. Jadi bukan jumlah bukunya dalam artian kan kalau perpustakaan sekolah sering bukunya misalkan satu judul 10 eksemplar gitu ya. Yang penting itu keberagaman buku Bapak dan Ibu, karena itu yang akan meningkatkan wawasan anak-anak gitu. Makin banyak baca, mereka makin tahu gitu. Jadi pastikan. Jadi distribusinya di. Iya betul. Jadi yang penting itu beragam ya, bukunya beragam. Mungkin itu. Gitu. Terima kasih Ibu Heronisa sekali lagi dari BPMP. Mungkin itu saja di pertemuan ini. Semoga apa yang kita harapkan untuk peningkatan mutu di literasi akan tercapai dengan lancar ya Bu ya. Amin Insya Allah ya, kerjasama. Terima kasih dari kami untuk sahabat BPMP, kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.